Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kostermania. Untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas dan memperbaiki motor Yamaha Muscle GT dengan keluhan loss kompresi. Ini nggak hidup, sudah di setel klepnya lagi tetap nggak hidup, dikasih oli di lubang businya yang masuk ke ruang bakar juga nggak hidup. Apakah penyebabnya? Kita bahas sebentar dulu. Penyebab loss kompresi itu ada beberapa macam. Yang jelas itu berhubungan dengan blok sama kepala silinder, khususnya yang berada di dalam ruang bakar. Kita mulai dari dalam blok. Di blok itu terdiri dari blok silinder dan di dalamnya terdapat piston. Dan di dalam piston itu terdapat ring, ada 2 ring kompresi dan 1 ring oli untuk motor 4 tak. Nah, di sini bisa loss kompresi ketika pistonnya gores dan blok seluruhnya juga gores. Jadi ketika terjadi proses penekanan bahan bakar dari TMB titik mati bawah menuju ke TMA, itu ada terjadi kebocoran, jadi kompresinya tidak padat alias loss tadi, bisa dikatakan loss kompresi. Jadi yang pertama bisa rusak bagian dinding silindernya, dinding blok silindernya. Yang kedua bisa dari pistonnya yang tergores. Yang ketiga bisa rusak dari ring kompresinya, ringnya sudah lemah atau sudah aus atau mungkin patah, itu dari bagian blok. Kemudian dari bagian kepala silinder, khususnya di ruang bakar, itu terdapat komponennya. Yang pertama itu adalah klep. Klep itu ada 2, klep in dan klep egg. Ini tuh untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar, egg untuk membuang sisa-sisa hasil pembakaran. Kemudian komponen yang kedua adalah busi. Nah, yang bisa menyebabkan kompresi bocor itu di dalam ruang bakar itu tidak rapat, artinya ada kebocoran. Kebocoran bisa terjadi karena setelan klep tidak pas, bisa terjadi karena klepnya bocor, bisa terjadi karena businya juga, maksudnya rumah businya juga bocor atau aus, perlu dilakukan recoil atau pemasangan shock drive busi lagi. Itu kemungkinan itu yang bisa terjadi pada motor yang loss kompresi. Jadi kita harus tahu komponen apa saja yang berhubungan dengan proses kompresi. Ada blok silinder sama kepala silinder, khususnya yang di ruang bakar. Oke, biar kita tidak hanya menduga-duga, kita bongkar saja. Motornya dimulai dari melepas cover depan, kemudian melepas jok, baru kita bongkar kepala silinder dan bloknya. Oke, kita praktekkan saja. Cus. Oke, udah selesai untuk pelepasan joknya dan baterainya. Kita tinggal melepas kepala silinder dan juga bloknya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Oke, di sini sudah terlepas tutup kepala silindernya, tinggal kita lepas 4 baut ini. Dan melepasnya harus hilang, dan saya sarankan pakai kunci T atau kunci shock biar lebih aman, nggak pelos dan lebih ringan untuk mengendorkannya.
Sama satu lagi di sini baut untuk rantai kamratnya, jangan lupa dilepas. Oke, kita praktekkan saja. Tapi sebelumnya kita topkan dulu. Caranya dengan diputar lewat selah bisa, atau lewat sini juga bisa, lewat blok magnet. Tanda topnya seperti ini, titik dan garis. Di sini ada titik, tulisannya 44D, harus di tengah-tengah sini. Cara ngeceknya top atau tidak, dicek ini klepnya. Kalau longgar atau tidak tertekan noken, itu artinya bebas, tidak bekerja, alias posisi tidak tertekan noken atau bebas. Di sini sudah kocak, di sini juga. Oke, kita lepaskan baut ini yang di rantai kamrat. Silang di sini harus silang. Oke, di sini sudah terlepas bautnya, pengancingnya. Masih ada 2 baut lagi, model kunci L di sini. Nah, di sini ada 2 baut model kunci L6 kalau enggak L5. Oke, kita coba lepas. Ini L5, benar L5.
Oke, di sini sudah terlepas 4 baut ukuran 14 untuk pengancing kepala silinder dan baut 12 untuk mengancing rantai kamrat atau sproket rantai kamrat. Kemudian 2 baut L5 untuk mengancing antara kepala silinder dengan blok. Tinggal kita lepas dulu. Kita lepas rantai kamratnya dulu. Rantai kamrat sudah terlepas. Nih, tanda ternyata tadi ini harus garis dengan ini. Nah, ini sudah terlepas kepala silindernya, sudah sangat kotor. Di sini ruang bakarnya. Kemudian kita lepas bloknya. Oke, kepala silinder sudah terlepas. Di sini ruang bakarnya kotor sekali, banyak kerak-keraknya. Coba nanti kita cek bocor atau tidak. Caranya dengan disiram bensin. Ketika bocor, nanti bensinnya akan turun ke bawah. Bisa lewat dari klep in maupun ek atau dari lubang busi. Oke, lanjut ke sini dulu. Di blok silinder kita lepas dulu. Packingnya masih bagus. Karet tensionnya kita lepas dulu. Nah, ini bloknya, blok di hasil silindernya kita lap dulu. Kita lap dulu di sini. Di sini ternyata bloknya masih bagus, tidak ada goresan yang berarti, hanya sedikit kotor saja. Kita cek pistonnya. Pistonnya sudah banyak keraknya. Kita lepas saja pistonnya.
Cara melepas pistonnya di sini, di ujung pena piston ini ada kancingan di sebelah ujung-ujungnya, ujung kiri maupun ujung kanan. Nah, ini udah keluar. Ini kancingannya. Ini namanya circlip atau ring pengunci. Tinggal kita lepas pen pistonnya. Di sini sudah terlepas pistonnya. Pistonnya sudah sangat bergerak. Oke, kita cek ruang bakarnya bocor atau tidak. Dikasih bensin. Lihat di sini bocor, ada gelembung-gelembungnya. Gelembung itu artinya ada udara yang bisa masuk dari sini. Nah, di sini sudah habis. Di sini berkurang. Habis ternyata. Ini lihat. Jadi bisa disimpulkan kompresinya bocor atau loss kompresi gara-gara terjadi kebocoran di ruang bakar, bisa dari busi maupun dari klep in maupun egg. Di sini habis akhirnya minyaknya. Sekian, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan
saya di video selanjutnya. Terima kasih.